Peti mati itu ditangguhkan, dan kemegahan ilahi berkilauan di atasnya, menyilaukan, menerangi ruang sekitarnya, seperti benda terang, tetapi memancarkan nafas kejahatan hingga yang terburuk. Kontrasnya bagus dan aneh. Dong, dong dong. Jika itu adalah suara seperti detak jantung, sepertinya mengeluarkan semacam melodi, berayun ke segala arah dan memengaruhi seluruh ruang. Qin Yichen kembali ke area gelap lagi, menahan napas. Meski begitu, dia takut keringat dingin. Apakah itu berarti ada makhluk hidup di dalam peti mati itu? Tanda seru. Dia melihat peti mati besar itu, penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Ini luar biasa. Saya tidak tahu sudah berapa lama di sini. Jika ada makhluk hidup di peti mati itu, umur berapa yang mereka tinggalkan? Tanda seru. Tanda seru. Di zona gelap, Qin Yichen masih menjaga peti mati di sekitarnya. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa dengan suara seperti detak jantung, garis-garis pada 10.000 peti mati muncul, berkedip dengan frekuensi detak jantung. Adegan selanjutnya membuatnya gemetar. Dong, dong dong. Suaranya seperti detak jantung, dan itu adalah suara genderang di medan perang, dan suaranya mengasyikkan. Di bawah frekuensi suara ini, ruang 10.000 peti mati tampaknya terjaga. Membuka. Hai, kemudian, jalur berkas cahaya muncul dari sepasang pupil, dan berkumpul di peti mati besar di tengah untuk diserap olehnya. Ini, ternyata adalah kekuatan jiwa. Tanda seru. Mata Qin Yichen dengan cepat tertuju pada balok-balok itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat menyadari fluktuasi balok-balok itu. Sinar ini bukanlah energi lain, tapi jiwa. Selain itu masih merupakan kekuatan jiwa yang paling murni. Jiwa neter, awalnya adalah jiwa, dan peti mati ini ada di sini, telah ditelan, diserap jiwa neter ini, dan akhirnya disempurnakan menjadi kekuatan jiwa yang paling murni, dikirim ke peti mati besar di tengah. Ada juga cahaya di mata Qin Yichen. Jika dia bisa menyerap bahkan kekuatan jiwa dari peti mati, dia hanya akan meningkatkan kekuatan rohnya 1 atau 2 ranah. Tentu saja, ini hanya pemikiran, dia tidak berani merebut makanan dari mulut harimau saat ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saya khawatir saya benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Namun, binatang itu tidak simen dia. Itu melayang di atas balok itu, dan kemudian membuka mulutnya yang kecil. Tubuhnya sangat kecil, kurang dari ukuran telapak tangan, dan mulutnya yang terbuka tidak sebesar 2 jari. Namun, setelah dibuka, itu seperti mulut yang menelan. Saat dia mengisap, hampir setengah dari kekuatan jiwa, semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Berengsek, Qin Yichen menatap semuanya dengan ekspresi kaget. Dia tidak berani mengambil makanan dari mulut harimau. Binatang kecil ini hanya di perampokan jalan raya. Melihat penampilannya yang tak terkendali, Qin Yichen juga sedikit kesal. Ini semua adalah kekuatan jiwa yang sangat murni. Untuk promosi kekuatan roh, itu adalah item mutlak dari makanan yang luar biasa. Setelah melihat bahwa bahkan dengan gerakan binatang sebesar itu, apakah itu peti mati besar atau 10.000 susunan peti mati tidak merespon, dia pergi ke peti mati. Setelah sedikit ragu, dia menggerakkan roh dan roh, membuka mulutnya, dan tiba-tiba, kekuatan jiwa yang murni tersedot ke laut kesadaran. Setelah menghirup, segera, kekuatan jiwa murni ini diubah menjadi kekuatan rohnya, dan dia segera merasa bahwa alam telah meningkat secara signifikan. Meskipun kekuatan roh di lautan kesadaran memiliki perasaan hampa karena inhalasi busur besar dari kekuatan jiwa, Qin Yichen tidak berarti berhenti sama sekali. Budidaya roh berbeda dari budidaya bela diri. Kultivasi bela diri. Dia harus melangkah demi langkah pendirian yayasan, selangkah demi selangkah, dan meletakkan fondasinya. Dia bisa melangkah lebih jauh. Namun, kultivasi roh tidak sama. Fondasinya sudah lebih tinggi dari langit. Baginya, dia hanya perlu meningkatkan ranah tanpa henti. Bahkan jika ada rasa kesombongan, ada keputusan yang menentukan abadi. Ini bukanlah masalah. Hal-hal yang tidak stabil kemungkinan besar akan terjadi pada siapapun, dan tidak akan pernah terjadi padanya. Tidak ada efek samping. Seperti yang ditebak Qin Yichen, tidak peduli siapa yang mengatur 10.000 susunan peti mati dan peti mati besar itu, tetapi kekuatan jiwa ini murni, tanpa roh jahat. Setelah menemukan bahwa tidak ada kelainan, Qin Yichen juga melepaskan keberaniannya, dan bekerja gila-gilaan dengan roh dan dewa, menyerap kekuatan jiwa itu. Sebentar, Petik 2, di lautan kesadaran, suara dari suara terbakar, dan tubuh kekuatan roh tumbuh 1 inci lagi, yang membuktikan bahwa alam kekuatan rohnya telah dipromosikan dari tahap awal tatanan surgawi ke tahap menengah tatanan surgawi. Setelah menemukan bahwa kekuatan jiwa peti mati ini lemah, Qin Yichen tidak ragu untuk pindah ke peti mati berikutnya. Di bawah burung layang-layang liar ini, kekuatan rohnya melonjak. Menarik napas setidaknya setara dengan 1,5 tahun kerja keras. Namun, saat dia hendak menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, saat suara seperti detak jantung berhenti, mata pada 10.000 peti mati juga perlahan tertutup.
Seluruh ruang dikembalikan ke tampilan aslinya dalam sekejap, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Itu sangat disayangkan. Qin Yichan menghancurkan mulutnya, dan dia sedikit tertarik. Seperti dia, binatang kecil itu juga jatuh, datang ke sisinya, berdiri di atas bahunya, dan mati lemas. Kalian, Qin Yichan sedikit terdiam. Dia tidak tahu bagaimana perut binatang kecil itu tumbuh. Terakhir kali saya menyerap 100 latihan cahaya kemasan. Kali ini saya menyerap begitu banyak kekuatan jiwa. Bagaimana saya tidak mempertahankannya? Namun, setelah penyerapan terakhir cahaya emas 100 penyempurnaan, beberapa perubahan telah terjadi pada binatang kecil itu. Di tubuhnya, kastanya air telah muncul, memiliki beberapa titik jurus. Pada saat ini, diperkirakan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh 10.000 peti mati mulut masuk ke mulutnya. Kekuatan jiwa itu lebih dari cukup untuk 10 terobosan Qin Yichan untuk mencapai Ordo Suci. Namun, binatang kecil itu sepertinya tidak berubah sama sekali. Jika ada perbedaan, mata binatang itu yang tampak lebih cerah dan lebih teliti. Apakah orang ini juga kultivasi roh? Qin Yichan bergumam. Binatang buas sesama seni bela diri benar-benar langka. Tahukah Anda, hingga saat ini rekan-rekan inisiat Shenwu hanya akan muncul di Human Rache. Orang-orang seperti itu dipanggil oleh alien dan paling dekat dengan fisik True Dragon. Tian Martial Artist. Jadi, situasi yang terjadi pada binatang kecil ini terlalu aneh. Namun, Qin Yichan tidak menyelidikinya. Sementara dia masih bertanya-tanya apakah dia bisa menyerap sebagian dari kekuatan jiwa lagi. Tiba-tiba sebuah mesin udara yang membuatnya berkeringat dan ketakutan muncul di ruang ini.